Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dan juga berbagi nasihat. Ya, adapun kita hari ini itu adalah TGP untuk pada. Kalau saya juga menyampaikan kepada kita semoga semoga Allah dari bukan waktu kita waktu waktu sebentar sama-sama mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh teman kita Pak Sugiarto. Dan pada acara ini marilah kita sama-sama memberi perlengkapan bersama untuk menyukseskan acara. Untuk selanjutnya acara ini diperhatikan, jadi mohon waktunya diperhatikan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan, yaitu kegiatan menyebarkan pemahaman budaya positif yang akan pasca nanti jadi hanya yang saya sampaikan dari surat penting pakai yang saya sampaikan. Berikutnya saya mohon maaf, saya ini wassalamualaikum kami pada acara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa hadir pada kegiatan hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman budaya positif. Dan tak lupa salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 011 Moro, dan selanjutnya Bapak Ibu guru yang berbahagia pada pagi hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya saya di sini hanya menyampaikan materi tentang budaya positif yang perlu disebarkan pemahamannya. Bapak Ibu, di sini ada konsep inti tentang budaya positif ya. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang berikutnya yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Belajar merupakan suatu kegiatan manusia yang sangat penting ya. Kemampuan untuk belajar merupakan kekhasan pribadi manusia yang diciptakan oleh Allah, berbeda dengan ciptaan lain. Kapasitas manusia untuk belajar telah membawa peradaban manusia mencapai tingkat yang tinggi. Berbagai ciptaan hasil karya manusia telah memberi kesejahteraan sekaligus membawa ancaman apabila tidak dikelola dengan baik. Semua itu terjadi karena dari masa ke masa manusia belajar menerjemahkan alam sekitar dan menciptakan kreasi baru. Tahun-tahun ilmuwan khususnya ahli psikologi mempelajari proses belajar untuk dapat menjelaskan bagaimana belajar terjadi dalam diri seseorang. Dalam upaya ini, mereka mengembangkan tentang teori struktur dan bagaimana berbagai mekanisme dalam diri seseorang yang berperan untuk menghasilkan perilaku dan kemampuan yang disebut sebagai belajar. Dari teori ini, mereka mengembangkan berbagai
berbagai prinsip yang dapat diuji kebenarannya. Dari teori ini mereka mengembangkan berbagai prinsip yang dapat diuji kebenarannya lebih lanjut melalui penelitian. Dengan demikian, terjadi interaksi antara teori dan praktek yang diperlukan untuk mengembangkan pengetahuan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Ya, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanamkan padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekolahnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik, maka tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen R. Covey dari Kita Control Leadership menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit rubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitis, bahwa semua pemahaman positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi pemahaman positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Oke, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, ya. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Terkadang kalau sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ia ilusi bahwa orang dewasa
jawab untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen L. Gaber mengatakan bahwa bila ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan itu. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Oke, di sini ada tabel tentang stimulus respon dan teori kontrol. Coba kita perhatikan di sini ada realistis, stimulus respon yang biasa kita lakukan, yaitu realistis kebutuhan kita sama. Tapi pada teori kontrol ya, realistis kebutuhan kita itu berbeda. Ya. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang pada teori kontrolnya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya pada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Namun pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam beribu, kita lanjut lagi ke makna kata disiplin. Di sini tentang makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Oke, saya ingin Bapak Ibu guru merespon tentang makna kata disiplin. Boleh dari Pak Basri. Apa makna kata disiplin? Menurut saya disiplin salah satunya mengikut aturan, ya, mengikut aturan, kemudian patuh menjalani tugas apa yang disuruh. Itu aja, Pak. Terima kasih Pak Basri atas jawaban yang telah diberikan. Oke, satu lagi. Berarti segala aturan yang diterapkan dan diikuti oleh peserta didik. Oke. Sekian, terima kasih. Oke, Terima kasih Pak Basri atas jawabannya. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, ya. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali, ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini suatu kesalahan, ya Bapak Ibu. Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat
bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras. Kira diajar ini sejalan dengan pandangan Diana Gongsan dalam bukunya Restricting to Discipline. Jadi saya mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, ya, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Dayane juga mengatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Socrates dan Plato. Disiplin ini dapat membuat seseorang menggali potensi menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin ini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita melakukan ice breaking. Boleh? Oke, baiklah. Saya ingin Bapak Ibu berdiri semuanya. Berdiri berhadapan dengan kawannya. Lagi adalah bapak-bapak dan bapak-bapak, ibu-ibu dan ibu-ibu. Ya, kita melakukan ice breaking. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk tersenyum. Boleh? Ya, berhadapan. Saya berhadapan. Tatap mata ibu dan pasangannya, saling senyum. Coba senyum yang lebar. Oke, senyum sambil membuka giginya. Oke, boleh senyum sambil tertawa. Oke, sudah. Oke, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Senyum tadi, semoga kita apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi masalah kita semuanya hilang ya dengan senyum tadi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk materi tentang motivasi perilaku manusia. Oke, jika motivasi perilaku manusia, ini ada pertanyaan romantik. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyum dari orang lain, untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Oke, boleh dari Bapak Adi jawab pertanyaan ini. Nah, saya pernah masuk kalian, saya bertanya melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain. Pernah. Karena apa? Karena senyum ini membuat orang itu menjadi bahagia. Yang pertama kita memberi contoh yang pertama. Untuk mendapatkan hadiah tidak. Karena hadiah itu yang sesekali kita mendapatkan atau menangkap dia. Ingat karena senyum itu adalah sedekah. Itu adalah setiap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Bapak Ibu. Ada disiplin yang kasih bagi diri. Oke, benar sekali Bapak Ibu. Ya, jadi kita senyum itu ikhlas ya, jangan ada harapkan ibadah. Disiplin tadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diani Geser ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline. Nyatakan bahwa yang pertama ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk hindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang termotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, ya, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, jadi motivasi ini bersifat eksternal. Eksternal itu di luar dari dalam dirinya, ya. Jadi berdasarkan orang lain. Selanjutnya yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas dari motivasi yang pertama tadi ini. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, ya. Dan mereka meletakkan dalam dunia kualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, ya. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang memiliki keinginan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Dan akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan menghargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat orang memiliki disiplin positif karena memiliki perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi ini dalam dirinya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu dengan keinginan sendiri, ya, dari dalam dirinya sendiri. Orang seperti ini egois. Oke, selanjutnya kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Apa aja itu 5 kebutuhan dasar manusia? Boleh dijelaskan Pak? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah penguasaan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan, dan yang terakhir bertahan hidup. Oke, terima kasih Pak Sofian telah membacakan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, benar sekali. Yang pertama tadi bertahan hidup, yang kedua kebebasan, selanjutnya kesenangan, berikutnya penguasaan, dan yang terakhir itu kasih sayang dan rasa diterima. Seluruh tindakan manusia itu memiliki kebutuhan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, ya. Yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama tadi, ya, survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, atau dalam bahasa Inggrisnya love and belonging.
Yang ketiga, kebebasan, freedom. Yang keempat, kesenangan, fun. Dan yang kelima yaitu penguasaan atau power. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu 5 kebutuhan dasar ini. Pertama itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, ya, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemampuan psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dan dalam sini ada contoh kasus yaitu kasus Goni di atas. Apabila jawaban Goni ketika ditanya oleh ibu guru Ambar adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh dunia adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini adalah kebutuhan psikologis, ya. Kebutuhan untuk disenangi dan diterima meliputi akan hubungan dan kondisi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan memberikan kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, ya, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang lebih tinggi biasanya ini disukai dan diterima oleh lingkungannya. Jadi mereka juga akrab dengan orang tuanya, ya. Biasanya mereka belajar suka pada gurunya. Jadi mereka teman sebaya sangat penting. Dan mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Oke, berikutnya yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, ya, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan tentu meninggalkan pengaruh, ya. Karena yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Nah, mereka juga biasanya rapi, ya, dan sistematis, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Berikutnya itu kebebasan. Ini adalah kebutuhan pilihan, ya. Kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan yang tinggi, memiliki keinginan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Oke, berikutnya yaitu kebutuhan kesenangan. Dan kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan, ya, Bapak Ibu. Plato membuka kebutuhan dan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, ya, lumba-lumba,
di mata dan lain-lain itu bermain. Sampai ke bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda ya, sama seperti itu. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi ya. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan ya. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. 5 posisi kontrol. Oke, di sini ada pertanyaan lagi, pertanyaan pemantik. Di sini ada kasus ya, Isa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Isa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Isa di sosial media. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan mengapa? Oke, baik. Pertanyaan pemantik ya. Isa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Terus kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Isa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Isa di sosial media. Nah, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana? Mengapa? Oke, yang pertama yang ditanya itu untuk kasus Hana. Jadi kalau tidak selaku sebagai kepala sekolah, terutama ya sikap yang harus diambil yaitu menasehati atau memberi hukuman, tapi berbentuk nasihat ya. Salah satunya contohnya hukuman berbentuk nasihat itu kita memberi contoh kepada anak ini supaya anak-anak yang lain juga nanti bisa menjadi panutan atau mengikut contoh yang baik. Kemudian mengapa? Karena tidak kita atau saya nanti kalau saya contoh ya, siapapun jadi kepala sekolah, tindakan yang diambil bagaimana cara kita itu menyikapi supaya dari sebelah pihak ini, orang tua ataupun anak ini jangan sampai ada menyimpan rasa dendam atau marah sama kita. Nah, jadi supaya kita ini memberikan kata-kata atau motivasi supaya orang tua atau anak tadi itu aja Pak Biat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Basri atas jawabannya. Tangan dulu Bapak Ibu. Oke, tempat sekalian yang disampaikan oleh Pak Basri. Jadi kita sebagai guru itu atau kepala sekolah melakukan tindakan yang sesuai dengan yang kita lakukan. Itulah memberi contoh yang baik ya, dan mengambil tindakan yang sesuai. Dan selanjutnya di sini dalam menurut pendapat Dian Enggeser dalam bukunya Restitution Instructing School Discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Jadi melalui rangkaian riset dan berdasarkan teori pada teori kontrol, Dr. William Gesser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol ya.
Yang pertama, kelima posisi kontrol tersebut dan kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Oke, mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Yang pertama itu penghukum. Nah, karena kita kan sering menghukum siswa nih ya kan, Bapak Ibu guru. Ini itu adalah perbuatan yang tidak sesuai ya, tidak perlu kita lakukan. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik atau verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekatkan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas ya, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah seperti ini senantiasa percaya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia aja ya. Dia maunya caranya seperti ini. Sebenarnya bukan seperti itu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua itu membuat merasa bersalah. Nah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, ya bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini ya, contohnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini? Nah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Jadi contohnya ya kalau dulu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari antara belakang suku, negara maupun bahasa dan agama. Nah nilai-nilai kebajikan menekankan bahwa keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ya. Jadi seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah mudah-mudahan demikian. Jadi mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan kuliahnya. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama yaitu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Berikutnya pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hanya tidak terlalu banyak sehingga mudah teringat dan dipahami oleh semua warga kelas ya. Berikutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Terus semua warga kelas hanya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Data yang terakhir itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya Bapak Ibu. Tolong jelaskan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Oke, baiklah Bapak Ibu. Di sini Pak Nabi ini bertanya itu tentang keyakinan kelas bersifat abstrak di sini.
Bahwasanya peraturan itu bersifat nyata, ya, abstrak nyata kan. Jadi aturan-aturan itu sesuai aturan yang tampak di kelas. Misalkan murid jangan dapat datang terlambat, ya, tidak boleh makan di kelas. Jadi itu kan bersifat nyata keyakinannya, bersifat abstrak, ya. Oke, lagi berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tindakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baik, yang pertama kita bahas. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari segitiga restitusi itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan murid dan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan, ya. Kalau kita kritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, kalau kita ingin jadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara apa? Dengan cara yang menanyakan dengan kalimat ini. Contohnya seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna, itu kata-katanya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita bisa menyelesaikannya gini. Jadi guru menenangkan siswa dulu, menstabilkan identitas tadi, menenangkan. Jadi supaya anak bisa menceritakan dan stabil, dia akan menceritakan apa permasalahannya. Oke, berikutnya yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita itu dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kalau kita memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari kebutuhan tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, menurut teori kontrol, ya, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jadi seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang menggali tujuan dari setiap tindakan. Nah, kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, ya. Tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, nah maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi kalimat di bawah ini mungkin terdengar asik buat guru, ya. Namun bila kita dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu meyakinkan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya memiliki termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang telah divalidasi, langkah kedua, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan kita menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, itu contoh kalimatnya. Diskusi. Jadi dari segitiga diskusi itu, ini dalam menangani kasus yang siswa yang bermasalah, ya, betul. Jadi sini yang pertama menstabilkan identitas. Segitiga diskusi itu terdiri dari tiga langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, ya. Ini segitiga
segitiga tersebut ini terdiri dari 3 tindakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baik, yang pertama kita bahas. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari segitiga restitusi itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan murid dan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan Kalau kita kritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, kalau kita ingin jadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara apa? Dengan cara yang menanyakan dengan kalimat ini. Contohnya seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa Berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna, itu bukan katanya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita bisa menyelesaikannya gini. Jadi guru menenangkan siswa dulu, menstabilkan identitas tadi, menenangkan. Jadi supaya anak bisa bercerita dan stabil, dia akan menceritakan apa permasalahannya. Oke, berikutnya yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita tuh dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kalau kita memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari kebutuhan tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jadi seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang menggali tujuan dari setiap tindakan. Nah, kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, nah maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi kalimat di bawah ini mungkin terdengar asik buat guru namun bila kita dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu meyakinkan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang telah divalidasi, langkah kedua, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan kita menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, itu contoh kalimatnya. Yang dapat saya sampaikan mengenai penyampaian diseminasi budaya positif. Terlebih itu kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu tidak apa itu keyakinan kelas?
di dalam kelas ya. Jadi hanya untuk kita yang ada di kelas 3 ya, itu kita buat keyakinan kelas. Nah, apa guna keyakinan kelas ini? Kenapa perlu dibuat? Supaya apa? Supaya kita lebih bertanggung jawab ya. Nah, contoh keyakinan kelas ini seperti apa? Nah, contoh keyakinan kelas ini seperti antara guru dengan murid ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita harus ada apa namanya? Ya, saling menghargai, itu adalah keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk kesepakatan ya. Sepakat. Jadi antara guru dengan siswa ada kesepakatan ya. Contohnya menghargai ya. Contoh lain apa lagi? Kalau kita dalam antar siswa, antar kalian, antar siswa sama dalam belajar, kita tidak boleh apa? Menyontek, tidak boleh menyontek ya. Terus kalau untuk menjaga kebersihan, apa yang kita harus lakukan? Ya, keyakinan kelasnya seperti apa? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Seperti itu ya contohnya ya. Jelas? Nah, berarti dalam keyakinan kelas ini ya, kita membuat kalimatnya dalam bentuk kalimat positif. Apa itu kalimat positif ya? Kalimat yang tak boleh ya, kata-kata yang tak boleh, jangan, itu tak boleh kita gunakan ya. Jadi kalimat-kalimat positif. Contohnya tadi, kalau kita membuang sampah, jangan membuang sampah. Itu tak boleh kan? Jangan tuh jangan digunakan kata jangan. Jadi kata yang baiknya bagaimana? Kalimat positifnya. Jadi membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau kita menggunakan kata negatif itu akan terbayang sama pikiran kita tuh negatif aja ya. Jadi kita harus menggunakan kata-kata positif ya. Nah, selanjutnya paham sampai sini? Udah ya? Oke, kalau gitu Pak kasih kertas ya. Nah, kertas ini kita buat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan ya. Jadi apa yang kalian ingin buat kesepakatannya ya? Ditulis di sini ya. Satu orang satu kalimat ya. Pak, contoh kalimatnya kalimat ya. Misalkan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan sekolah, seperti itu ya. Tidak makan di dalam kelas. Jadi kata-kata tidak makan pun diganti dengan apa? Jangan dipakai kata-kata negatif ya, kata positif. Contohnya lagi apa? Saling menghargai tadi ya. Ya, tanggung jawab. Paham ya? Oke, jadi Pak minta satu orang menulis masing-masing di kertas ini. Tulis keyakinan kelas yang kalian inginkan, ya. Ya, kesepakatan kelas. Tidak apa-apa, nanti kalau sama nanti kita Pak akan saring. Kalau sama kita ambil satu aja, ya. Misalkan ada yang sama nih, nanti kita ambil cuma satu aja. Oke? Nah, jadi masing-masing kalian boleh menulis di satu orang satu, ya. Nanti kita tempelkan di depan. Ini tadi.
Ya, yang pertama tadi menjaga kebersihan kelas. Yang kedua ini menjaga keamanan kelas. Berikutnya menjaga kebersihan sekolah. Dan yang terakhir yang keempat membuang sampah di tong sampah ya, atau kita menandatangani ya apa yang telah kita buat kesepakatan tadi ya, keyakinan kelas kita. Jadi Pak kita kalian menandatangani kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita buat ya.